Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Putri, NIM 202101030083. Saya dari kelas 3, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri Ki Hajar Maksudin Jember. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Metode Penelitian Kuantitatif Manajemen Pendidikan Islam. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang jenis-jenis desain eksperimen. Akan tetapi, sebelum ke jenis-jenis desain eksperimen, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa sih pengertian dari desain eksperimen. Nah, desain eksperimen merupakan suatu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh pemberian suatu treatment atau perlakuan terhadap subjek penelitian. Misal, dalam dunia pendidikan, desain eksperimen merupakan kegiatan penelitian yang bertujuan untuk menilai pengaruh suatu perlakuan atau tindakan pendidikan terhadap tingkah laku siswa atau menguji hipotesis tentang ada tidaknya pengaruh tindakan tersebut. Nah, jadi itu yang disebut dengan desain eksperimen. Dalam penelitian eksperimen, kita tidak terkonsentrasi pada satu jenis desain saja. Setiap desain eksperimen mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Namun dalam hal ini, peneliti harus mampu memilih desain eksperimen yang dapat dilaksanakan dan paling minim mengandung resiko kelemahan. Sebenarnya ada banyak beberapa macam desain eksperimen yang dapat kita pelajari. Namun di sini saya hanya menjelaskan 5 desain eksperimen yang sering digunakan oleh guru dalam memperbaiki hasil belajar siswa. Yaitu yang pertama, ada treatment by level design, itu tindakan dengan desain tingkat. Dalam persiapan eksperimen ini, peneliti harus menentukan 2 kelompok yang di dalamnya terdistribusi siswa yang berkemampuan yang seimbang. Misal, perlu kita sadari bahwa pada setiap kelompok atau kelas selalu dijumpai adanya siswa yang masuk kelompok tinggi dan siswa yang masuk dalam kelompok rendah. Artinya ada siswa yang pandai dan ada siswa yang kurang pandai. Maka, melalui desain ini, stratifikasi itu perlu mendapat perhatian dalam menentukan kelompok kontrol eksperimen. Dalam arti lain, desain ini memberikan dasar-dasar pengamatan stratifikasi yang lebih baik. Kemudian yang kedua, ada treatment by message group design, yaitu tindakan dengan desain grup yang sesuai. Desain ini merupakan desain yang paling banyak digunakan oleh para guru dalam menguji keampuhan suatu metode pembelajaran dibandingkan dengan metode lain. Misalnya, prestasi belajar dan kecerdasan atau inteligensi dipandang akan berpengaruh pada hasil eksperimen. Maka kedua faktor itu harus cocok. Cara melakukan percocokan tersebut dapat dilakukan dengan menguji perbedaan kelompok-kelompok yang dicoba akan menjadi kelompok eksperimen dan kelompok kontrol dengan analisis tes. Nah, bila mana ada perbedaan antara kedua kelompok itu, eksperimen tidak dapat diteruskan. Berarti kedua kelompok itu harus menunjukkan adanya kesamaan. Kemudian yang ketiga ada match subject design, itu desain subjek yang cocok. Dalam desain ini berlandaskan pada adanya subjek yang cocok pada 2 kelompok yang dipersiapkan untuk eksperimen. Dalam hal ini ada 2 macam, yaitu yang pertama ada match group, yaitu grup yang cocok. Nah, pada match group ini yang dipakai secara dasar adalah menjodohkan kedua kelompok itu dengan perhitungan seluruh subjek yang ada pada tiap kelompok. Kemudian yang kedua ada match subject, subjek yang cocok. Pada subjek yang cocok ini dapat dijodohkan pada tiap-tiap subjek pada kelompok yang satu dengan subjek pada kelompok yang lain. Dalam hal ini, subjek yang cocok ini dapat dijodohkan dengan beberapa sistem. Itu yang pertama ada nominal pairing, pasangan nominal. Yang kedua ada ordinal pairing, itu pasangan ordinal. Dan yang terakhir ada combined pairing, yaitu pasangan gabungan. Kemudian yang keempat, yaitu simple randomized design, yaitu desain acak sederhana. Kelompok eksperimen dan kelompok pembanding diambil secara random, artinya secara acak, dari suatu populasi atau sub-sub populasi. Kemudian yang terakhir yaitu yang kelima, ada treatment by subject design, yaitu tindakan dengan desain subjek. Nah, pada desain ini kelompok eksperimen dan kelompok pembanding adalah suatu kelompok, sehingga sering disebut dengan one group atau same group eksperimen. Dengan desain ini, peneliti akan mampu meniadakan perbedaan antara subjek dan dapat mengetahui pengaruh perlakuan terhadap subjek demi subjek. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan terkait dengan jenis-jenis desain eksperimen. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.